Nama saya Michelle Bianca Kaji dari kelas 12 IPA 1 dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit menular seksual atau yang bisa disebut dengan PMS sebagai UAS praktek saya. Di sini ada mind mapping saya yang kebetulan cukup kompleks. Nah, mulai dari apa itu PMS? PMS adalah penyakit menular seksual. PMS adalah jenis penyakit menular seksual yang dapat ditularkan melalui cairan tubuh ataupun gas. Namun cenderung lebih dapat ditularkan dengan tubuh. Jadi penularannya itu dari virus ataupun bakteri, dari berbagai jenis bakteri yang tersedia. Nah, lalu jadi bisa disebut juga kayak PMS itu infeksi lebih tepatnya yang menyebar karena aktivitas hubungan intim ataupun seksual. Jadi apa penyebab penyakit PMS? Penyebab penyakit PMS adalah berbagai jenis virus atau bakteri yang kebetulan terdapat pada tubuh seseorang yang sedang melakukan berhubungan seksual, di mana dapat menyebabkan penyakit virus atau bakteri tersebut menular. Lalu apa dampak PMS? Dampak PMS tuh banyak, bisa dibilang. Jadi dampak PMS tuh ada dua, mungkin ada lebih dari dua, tapi ini kita bedah jadi dua bagian aja. Yang umum ada yang secara mental, ada yang secara fisik. Penyebab penyakit PMS apabila terjadi pada seseorang secara mental itu jelas secara fisik dulu. Secara fisik yang terjadi tentu dari penyakit-penyakit yang bisa ditampak, dari yang bisa kita lihat langsung, baik itu dari fisiknya, ciri-cirinya entah mungkin ada yang terkesan gatal meradang di beberapa bagian tubuh, ada juga mungkin kayak kemerahan yang terjadi gitu, atau banyak lagi itu kadang yang orang tersebut rasakan sendiri tuh kayak mungkin nyeri di beberapa bagian yang nyeri yang berkelanjutan dan gak berhenti gitu. Itu bisa jadi juga. Lalu ada juga mungkin gatal atau infeksi radang, masih banyak lagi. Nah, kalau secara mental itu mungkin lebih tepatnya tekanan yang terjadi gitu loh, karena mental itu basically dari mindset ya. Mungkin dari umumnya tuh dia tuh sudah dikucilin, udah dijahatin sama banyak orang karena dia udah terinfeksi dari entah berbagai jenis penyakit PMS ini, dan dia yang dia alami, dia mungkin kesulitan kencing atau kesulitan ngapa-ngapain, terus kayak kita dari dalam diri kita merasa ada suatu kenajisan atau kejijian tersendiri yang mengakibatkan kita tuh menjauhi orang yang terkena PMS, karena kita berpikir kalau seandainya kontak fisik, dalam artian kontak fisik, ngobrol atau bagaimana, itu bisa nular, padahal belum tentu. Cuman banyak orang yang masih berpikir seolah-olah cuman semata kontak fisik biasa, seperti orang-orang pada umumnya menganggap kalau seandainya kontak fisik tuh dapat menjadi suatu bentuk penularan, seperti contoh AIDS. Banyak orang yang beranggapan kalau seandainya HIV atau AIDS
kalau kita dekat sama orang yang terkena penyakit AIDS, kita cuma dekat gini, ada potensi kita tertular. Sebenarnya nggak sepenuhnya benar, karena AIDS itu ditularkan secara nggak langsung, baik itu dari jarum suntik atau dari hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan, atau masih banyak lagi yang, jadi memang perlu banyak edukasi dari masyarakat supaya tahu apa yang harus hindari. Nah, bentuk dan ciri-ciri di sini di mind mapping ini, saya hanya menulis 2 ya, bentuk dan ciri-cirinya. Tapi terdapat lebih dari 20 jenis bentuk dan ciri-ciri seseorang terinfeksi penyakit penular seksual. Tapi saya akan jelaskan lebih. Namun yang saya tulis di sini hanya herpes dan gonore. Nah, apa itu herpes? Jadi herpes itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus herpes simplex HSF2 yang menyebabkan lecet, luka, radang, kemerahan, gatal pada daerah kelamin, atau lain-lain. Jadi tuh herpes itu lebih seperti kemerahan sih, tepatnya. Cuman herpes itu cenderung berada di daerah wajah ya. Namun gejala salah satunya juga terdapat di daerah kelamin. Jadi contohnya itu peradangan kulit bergelembung seperti ini ya. Mohon maaf. Di badan juga bisa, cuman cenderung bisa dilihat langsung tuh di bibir kalau orang banyak di bibir atau di daerah sekitar bibir. Ini adalah genital herpes. Ya, jadi dia tuh bakalan kira-kira begitu, bergelembung melepuh begitu. Nah, yang kedua adalah gonore. Nah, apa itu gonore? Gonore itu penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh bakteri Neisseria tonehea. Nah, jadi itu gonorenya itu cenderung terlihat di kelaminnya langsung, cuman masih bisa terdapat di banyak hal. Ini yang umumnya dihadapi oleh laki-laki. Nah, jadi gonore itu akan terlihat seperti melepuh gitu ya. Jadi kayak nanah sih lebih tepatnya. Makanya di mind mapping ini ditulis rasa gatal saat kencing, keluar cairan nanah dari organ intim. Namun enggak dari sebenarnya dari organ ekskresi atau regresi gitu. Jadi bisa dari air mata gitu, mungkin bisa yang umumnya keluar air mata harusnya atau nangis, ini mungkin bisa jadi kayak keluar nanah gitu. Jadi matanya tuh cenderung bengkak, atau dari kelamin atau dari tempat-tempat yang memiliki 2 lembar, jadi kayak air mata gitu ya. Nah, contoh lain itu HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS adalah jenis HIV. AIDS adalah jenis penyakit menular seksual yang juga diakibatkan oleh hubungan gonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual, tidak menggunakan safety, penggunaan jarum suntik bekas juga dapat mengakibatkan kita tersebar AIDS, karena kita nggak tahu kesterilan. Kita kadang cenderung nggak tahu seberapa steril jarum suntik yang digunakan, entah dari orang. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau seandainya ada salah satu cara penggunaan narkoba, yaitu menggunakan yang perlu melibatkan alat seperti jarum suntik, dan kita orang-orang cenderung nggak tahu kalau seandainya
jarum suntik yang mereka gunakan itu jarum suntik bekas, bukan jarum suntik baru atau jarum suntik steril, karena jarum suntik steril itu jarum suntik itu hanya bisa digunakan sekali. Begitu masuk dalam tubuh itu tidak dapat digunakan kembali, dan cenderung orang-orang yang mengonsumsi narkoba kurang paham kalau seandainya itu tuh udah nggak bisa digunakan ketika udah dibuang. Makanya para medis itu pasti membuang jarum suntik yang udah pernah dipakai meskipun obat ataupun pengambilan darah, dan itu biasanya ditemukan di sampah-sampah medis, di mana orang-orang kadang nggak ngerti kalau seandainya itu tuh digunakan untuk dibuang segera untuk dimusnahkan. Cuman banyak orang-orang yang nggak ngerti kalau seandainya itu untuk dimusnahkan, jadi mereka tuh menggunakan ulang dengan anggapan ini bisa dipakai lagi, sebenarnya enggak. Nah jadi what is HIV? HIV is a human immune deficient. It's a human immune deficiency virus. It's a virus that attacks cells that helps the body fight infection. Jadi berdasarkan data dari HIV sendiri, there's no cure but it is treatable with medicine. Nah jadi ini tuh belum bisa disembuhkan, belum bisa sepenuhnya sembuh, cuman ini tuh masih bisa dibekukan. Lebih tepatnya gimana ya, kayak logiknya tuh virus sampai saat ini tuh, semua yang berhubungan dengan virus sampai saat ini tuh belum ada cure-nya atau obatnya, hanya bisa ditreat aja, dirawat, dibekukan virusnya agar untuk memperlambat perkembangannya, infeksi perkembangannya ke tubuh-tubuh yang lain. Jadi berdasarkan dari data HIV, this is not curable but this is treatable sampai sekarang. Masih banyak lagi sih sebenarnya penyakit yang bisa disebutkan, cuman untuk saat ini kayak itu. Nah, di sini tuh dan kan balik lagi deh ya ke dampaknya. Dari main Menteng ada 1/4. Jadi ada yang perlu dipahami itu juga dampak dari penyakit menular seksual itu nggak cuma juga terjadi seperti kerusakan organ reproduksi, juga terjadi kerusakan saraf ya, mental, karena basic secara apa yang kita pikirkan itu sama halnya seperti masturbasi sih, karena berdasarkan sumber dari HIV World Nations Health Organization, kalau seandainya masturbasi itu sesuatu yang bersifat candu, begitu juga dengan seks atau seksual. Nah jadi jika seseorang sudah mulai berpikir hal seksual sebelum umur yang seharusnya, dia cenderung akan ketagihan terus-menerus, dan itu akan terjadi kerusakan saraf tanpa disadari yang masih bersifat minor, belum major, tapi seiring berkembangnya waktu, seiring tingkat kecanduannya meningkat, itu bisa menyebabkan penyakit saraf dia menjadi major. Nah, yang seperti saya bilang tadi, penyakit penular seksual ini juga bersifat turun-menurun ya, seperti penyakit diabetes dan penyakit keturunan yang bersifat keturunan dan menurun lainnya. Jadi apabila seseorang terkena atau dinyatakan positif penyakit PMS, baik itu seperti contoh AIDS, cenderung atau bahkan kecil kemungkinan anak apabila dia sedang mengandung atau sudah positif AIDS jauh sebelum dia mengandung, cenderung anaknya juga akan membawa penyakit tersebut karena jenis penyakit ini cenderung menurun.
Nah, juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga dapat terjadi gangguan mental. Lalu juga kematian juga dapat menjadi dampak apabila kondisi penyakit sudah terlalu parah. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yaitu penanggulangan. Nah, jadi penanggulangannya ini terbagi menjadi 3 ya. Penanggulangan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap lingkungan sosial. Penanggulangan terhadap diri sendiri itu bisa dibilang seperti kalau yang udah berpasangan setia sama pasangannya, ya kita juga nggak mau kayak nyebarin penyakit orang yang nggak seharusnya memiliki penyakit ini jadi memiliki karena ya ketidaksetiaan atau semacamnya. Juga menggunakan jarum suntik steril, atau lebih tepatnya hindari nafza, narkotika dan zat adiktif berbahaya lainnya itu sebaiknya dihindari. Juga apabila ada penyakit yang membutuhkan obat melalui jarum suntik, seperti halnya penyakit gula atau diabetes, pastikan selalu pakai jarum suntik yang baru setiap penggunaan obatnya, karena apabila jarum suntik itu sudah terpapar dengan udara yang kita nggak tahu apa aja yang di dalamnya dalam bentuk gas, itu udah nggak steril lagi, dan kita atau bahkan udah pernah disuntik lalu karena mau hemat dipakai lagi, kita tuh nggak bisa yakinin gitu kalau seandainya itu tuh masih bagus. Makanya orang-orang penyakit gula tuh cenderung menggunakan jarum suntik baru setiap saatnya. Lalu untuk penanggulangan diri sendiri juga menjaga kebersihan dan kesehatan organ. Nah, jadi organ di sini tuh yang dimaksud itu organ kelamin ya, lebih tepatnya, baik itu vagina atau penis. Jadi mungkin kalau seandainya abis buang air kecil itu mulai dibersihin pakai sabun, jangan lupa pakai antiseptik atau apa gitu agar lebih steril ya, karena itu juga nggak bisa masih banyak juga orang meskipun udah menjaga tetap kena penyakit kayak cervix atau lain-lainnya, jadi memang harus dijaga. Lalu untuk keluarga, nah jadi penanggulangan yang bagus untuk keluarga tuh memberi pemahaman sedini mungkin ya, lebih tepatnya, supaya supaya orang-orang tuh sebelum banyak orang terperangkap atau terinfeksi penyakit ini, jadi mereka tuh paham apa yang perlu mereka aware, apa yang perlu mereka jaga-jaga supaya ini tuh jangan sampai terjadi, mumpung nggak terjadi. Juga menjaga kebersihan diri sendiri ya, sama halnya lagi kesehatan dan kebersihan diri sendiri itu ujung-ujungnya balik ke kita lagi. Lalu untuk penanggulangan di lingkungan itu menghindari nabza, karena kita kadang nggak tahu sama zona main kita. Kadang kita nggak tahu orang-orang itu dapat nabzanya itu dari mana, dan kita tuh nggak tahu jarum suntik yang mereka pakai atau berbagai macam alat yang mungkin udah bekas tubuh orang itu tuh benar-benar nggak disarankan, lebih baik dilarang. Makanya dibilang jangan coba-coba pakai narkotika atau zat adiktif berbahaya lainnya. Nah, yang terakhir ini lebih ke tidak menjahati orang-orang yang udah terkena sama penyakit ini.
Karena dari kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya itu tuh bisa menjadi contoh nyata kalau seandainya penyakit menular seksual itu nyata, dan masih banyak orang yang belum percaya kalau seandainya penyakit menular seksual itu kayak masih dianggap sepele karena belum terjadi langsung kepada mereka. Namun kalau seandainya udah terjadi langsung, biasa orang itu bakalan gerah, bakalan kayak mereka bakalan bersaksi, bakalan bilang kalau seandainya nggak usah, itu tuh ngerusak generasi berikutnya, ngerusak janin, ngerusak kelamin, ngerusak organ dan sebagainya. Nah, sekian dari saya, Michelle Benika Meji, tentang penjelasan akan penyakit menular seksual dari kelas 12 IPA 1. Sekian, terima kasih.